Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Kurniana Bektiningsi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yaitu saya, Dela Rita Viana, dengan NIM 14014211052, dengan rekan saya yaitu Alik Zara Ainun Nisa Mufidayanti dengan NIM 14014211049 dan juga Aslamiyah dengan NIM 14014211056. Bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan yang terdapat di suatu sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan ada layanan bimbingan dan konseling yang disediakan oleh TK atau Taman Kanak-kanak. Keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling ini tergantung pada pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Namun pada kenyataannya, bimbingan dan konseling ini hanya ditemukan di sekolah menengah seperti SMP atau SMA. Sangat jarang ditemukan BK ada di sekolah dasar, karena tidak ada lembaga khusus yang terkait dengan BK di sekolah dasar. Sehingga biasanya yang mengelola terkait dengan bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah seorang tenaga pendidik yang dengan sukarela mengabdikan dirinya sebagai konselor untuk melayani atau membimbing anak-anak terkait dengan bimbingan atau konseling. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, kami dari kelompok 13 akan melakukan suatu observasi terkait dengan layanan bimbingan dan konseling dengan SD Negeri Tambakaji 03. Tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistematika pengimplementasian layanan bimbingan dan konseling di suatu sekolah, yaitu SD Negeri Tambakaji 03. Sedangkan manfaat dari observasi ini adalah yang pertama, manfaat bagi pihak layanan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai bahan evaluasi terkait layanan dan bimbingan konseling di SD Negeri Tambakaji 03. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa adalah menjadi bekal untuk pengimplementasian layanan bimbingan dan konseling di masa mendatang. Pendekatan penelitian yang kami lakukan adalah dengan kualitatif, yaitu dengan cara analisis data dari hasil wawancara atau hasil observasi yang kita tarik kesimpulannya. Nah, lokasi penelitian kami yaitu ada di SD Negeri Tambakaji 03 yang beralamat di Jalan Raya Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50185. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama mengenai pihak yang berwenang untuk menjadi pembimbing layanan konseling yang ada di SDN Tambakaji 03. Sebelum ke hasil wawancara, di sini saya akan memperkuat hasil wawancara kelompok kami dengan peraturan yang ada di Indonesia. Secara formal, kedudukan bimbingan konseling terdapat dalam sistem pendidikan di Indonesia pada nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional beserta perangkat peraturan pemerintahannya. Nah, sedangkan hal yang berhubungan antara bimbingan konseling dengan pendidikan di sekolah dasar ini tercantum atau terdapat pada peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1999 pasal 25 ayat 1 dan terbaru mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang menjelaskan diantaranya bahwa yang pertama, Satuan Pendidikan SD atau MI atau SDLB dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di SD atau MI ataupun SDLB adalah konselor atau guru BK. Baik, selanjutnya, Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, dan ingin atau perlu dihilangkan. Permasalahan yang terjadi dalam peserta didik sekolah dasar terdapat beberapa jenis permasalahan. Terdapat bentuk permasalahan fisik, psikis, maupun sosial. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di Negeri SD Tambakaji 3
pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, mengalami masalah peserta didik yang mana masalah ini tidak menjerumus ke hal yang berbau kriminal. Biasanya, permasalahan yang terjadi di SD Negeri Tambak Aji 3 ini terdapat permasalahan yang terjadi antar teman, seperti saling mengejek antar teman atau biasa disebut bullying ringan. Kemudian, permasalahan terbagi menjadi 3, yaitu fisik, psikis, maupun sosial. Yang pertama yaitu permasalahan fisik yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama terdapat obesitas atau kegemukan. Kemudian kegemukan ini terjadi pada usia 6-11 tahun. Yang kedua adalah kondisi medis. Dalam masa sekolah selama 6 tahun dapat diartikan pada umumnya anak-anak mendapat sakit yang akut dalam waktu yang singkat dengan berbagai kondisi medis. Biasanya terkena virus atau flu, kemudian migrain atau sakit kepala sebelah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu penglihatan. Permasalahan yang keempat yaitu kesehatan gigi. Pada usia anak 6 tahun mengalami tanggal giginya. Tanggal gigi tersebut terjadi yang pertama, kemudian selanjutnya diganti dengan gigi yang tetap setiap tahun sebanyak 4 gigi untuk tahun kelima berikutnya. Kemudian gangguan yang kelima yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis, misalnya bawaan dari lahir, kecelakaan, atau akibat dari penyakit yang diderita. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan kidal. Kidal merupakan gangguan fisik berupa kelainan yang terjadi pada organ tubuh tertentu dalam pemungsian organ tubuh yang tidak wajar, semisal menulis dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan kekurangan berat badan atau masalah gizi. Penyebab dari kekurangan permasalahan berat badan ini terjadi karena kekurangan asupan makanan yang dibutuhkan pada anak saat perkembangan dan faktor keturunan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan psikis yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama terdapat masalah belajar anak. Dalam masalah belajar anak biasanya terjadi keterlambatan akademik, semangat lambat belajar, kemudian keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai, menguasai materi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kemudian bentuk perilaku yang muncul selama mengikuti proses pembelajaran tetapi tidak mendukung kegiatan belajar. Tidak ada motivasi, pasisme atau defensif, atau kurangnya keterampilan belajar. Gangguan keterampilan motorik, masalah mencetak, dan disakulia. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah emosional, seperti kebrutalan atau kebingasan, attention deficit, hiperaktif, kemudian masalah stres pada anak. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan sosial yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial merupakan keinginan kedewasaan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok dan tradisi. Permasalahan yang biasanya terjadi pada permasalahan sosial ialah pembangkangan atau suatu bentuk tingkah laku melawan. Yang kedua agresi atau perilaku menyerang balik secara fisik ataupun nonverbal maupun kata-kata yaitu verbal. Kemudian yang ketiga yaitu bertengkar. Bertengkar atau berselisih terjadi apabila seseorang anak tersebut merasa lemas atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain. Kemudian yang keempat yaitu persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Baik, kemudian implementasi dari layanan-layanan bimbingan yang sudah dilakukan di SD Negeri Tambak Aji 3. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah bisa dilakukan berbagai macam. Muncul berbagai jenis layanan BK, tidak lepas dari operasionalisasi konsep bimbingan konseling dalam memenuhi banyak hal, mulai dari asas, fungsi, prinsip, dan tujuannya. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara pada SD Negeri Tambak Aji 3 ini terdapat layanan bimbingan yang dilakukan kepada peserta didik, berupa layanan kelompok ataupun layanan perorangan atau individual yang dilakukan oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran tersebut. Untuk layanan bimbingannya, kan ada istilah layanan bimbingan kelompok atau individu. Ucap Ibu Aris Tiawati Nugraheni selaku wali kelas 5 SD Negeri Tambak Aji 3 sebagai narasumber. Kemudian, pada layanan individual dilakukan dengan cara memanggil peserta didik yang bersangkutan sebagai untuk selanjutnya diberikan suatu bimbingan, dan untuk layanan bimbingan kelompok dilakukan secara klasikal di dalam kelas.
Kemudian pada SD Negeri Tambak Aji 3 ini juga melakukan layanan bimbingan yang dilakukan melalui kerjasama dengan orang tua peserta didik sebagai timbal balik atau bersama dalam mendidik peserta didik atau anak dari orang tua peserta didik tersebut, sehingga didikan yang diterapkan akan menjadi satu tujuan yang sama. Konsultasi juga dilakukan oleh guru wali kelas SD Negeri Tambak Aji 3 dengan orang tua peserta didik, yang mana konsultasi tersebut dilakukan melalui media sosial online seperti WhatsApp. Melakukan konsultasi biasanya dilakukan guna mengetahui perkembangan akademik peserta didik yang bersangkutan maupun perkembangan perilaku peserta didik tersebut. Kemudian, wali kelas juga melakukan home visit kepada peserta didik. Menurut Tata Wijaya, ruang lingkup program bimbingan itu meliputi sekurang-kurangnya 4 jenis pelayanan. Yang pertama, pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya. Yang kedua, penyuluhan. Yang ketiga, informasi dan penelitian. Yang keempat, penilaian dan penelitian. Dan kemudian pada keempat jenis pelayanan pokok itu dapat dirinci menjadi berbagai bentuk dalam kegiatan bantuan, yang mana dapat terbagi menjadi: yang pertama, bantuan untuk memahami diri sendiri. Yang kedua, bantuan untuk memahami lingkungan siswa. Kemudian bantuan untuk menemukan, memahami, dan memecahkan masalah atau kesulitan siswa. Yang keempat, ada penempatan. Yang kelima, tindak lanjut. Kemudian yang keenam yaitu pengiriman siswa kepada petugas atau lembaga lain yang berwenang. Kemudian bimbingan dan konseling di sekolah dasar mencakup fungsi, bidang, bimbingan dan jenis layanan serta kegiatan pendukung bimbingan. Yang pertama ada fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pengembangan. Yang kedua bidang bimbingan dan konseling, yang pertama ada bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan konsial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Kemudian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama terdapat aplikasi instrumental, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tahan kasus. Kemudian jenis layanan bimbingan konseling, yang pertama layanan orientasi. Fungsi layanan orientasi memberikan pemahaman kepada siswa supaya bisa mengenal lingkungan yang baru, termasuk lingkungan sekolah dan semua objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan yang baru. Yang kedua yaitu ada lingkungan informasi. Lingkungan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para peserta didik bisa menempatkan penempatan, juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi minat, juga kondisi pribadi. Kemudian yang keempat yaitu layanan pembelajaran. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik. Layanan pembelajaran berperan untuk mengembangkan. Kemudian yang kelima yaitu terdapat layanan konseling perorangan. Layanan konseling dan bimbingan ini berikutnya yaitu layanan yang memungkinkan siswa untuk memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dengan bantuan guru untuk membicarakan dan mencari solusi agar masalah perkembangan siswa lebih baik. Kemudian yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan pada bimbingan dan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan. Layanan tersebut berfungsi untuk sebagai pemahaman dan pengembangan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu layanan konseling kelompok. Dan layanan konseling kelompok ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan penyelesaian masalah bimbingan dan konseling di SD Negeri Tambak Haji 03. Di SD Negeri Tambak Haji 03 ini, masalah terkait bimbingan dan konseling yang sering dialami oleh siswa adalah masalah bullying. Masalah ini terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti mengolok-olok atau mengejek antar teman. Jadi masalah bimbingan dan konseling yang ada di SD Negeri Tambak Haji 3 ini masih seputar kehidupan sehari-hari saja teman-teman. Tidak sampai menjurus ke tindak kriminal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut,
SD Negeri Tambak-Kaji 03 menyediakan layanan bimbingan konseling secara individual maupun layanan secara kelompok. Layanan secara individual berarti praktik pemecahan masalahnya dilakukan secara individu. Nah, misalnya ada permasalahan bullying antar siswa. Nanti guru akan mendatangi korban bullying secara individu atau personal untuk menanyakan informasi seputar kronologinya, dan juga guru juga mendatangi peserta didik yang diduga sebagai pelaku untuk menggali informasi tentang kronologisnya juga. Jadi nanti guru akan mendapatkan dua buah sudut pandang antara si korban dan si pelaku. Nanti dari kedua sudut pandang itu akan ditemukan sebuah titik seimbang dan akan ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berbeda dengan layanan bimbingan konseling secara kelompok, yaitu dengan cara penanaman pendidikan karakter di kelas. Jadi contohnya guru menyediakan sebuah cerita mengenai seorang murid yang suka memukul temannya. Itu adalah salah satu contoh karakter yang tidak baik bagi profil pelajar Pancasila. Sehingga guru akan menjelaskan bahwa contoh perilaku tersebut itu tidak baik diterapkan oleh anak-anak di SD Negeri Tambak-Kaji 03 ini. Maka penanaman pendidikan karakter ini perlu digencarkan di SD Negeri Tambak-Kaji 03 ini. Selain itu, dengan cara tersebut, SD Negeri Tambak-Kaji 3 ini menerapkan kegiatan literasi Asmaul Husna setiap pagi. Dengan cara tersebut, diharapkan siswa dapat menanamkan rasa suka membaca dan rasa religiusnya sehingga terhindar dari perilaku-perilaku kejahatan atau masalah terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai implementasi dari adanya program layanan bimbingan konseling yang telah diterapkan pada SDN 3 Tambak Aji. Jadi apakah SDN Tambak Aji ini sudah menerapkan bimbingan layanan konseling? Nah, pada pembahasan berikutnya setelah dibahas bahwa SD 3 Tambak Aji ini sudah menerapkan layanan bimbingan konseling secara individual maupun kelompok. Nah, Ibu Ari juga memberikan contoh, misalnya di SD ini salah satu siswanya mendapati bullying dari siswa lainnya. Nah, dari siswa ini kan pasti akan mengadu kepada guru, dan guru ini pasti akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, apabila guru dan siswa ini dapat mendapatkan titik terang dan dapat menyelesaikan masalah tersebut, jadi masalah tersebut dapat diselesaikan secara internal, maksudnya kepada layanan individual, karena bisa diselesaikan antara siswa dan guru saja. Nah, apabila guru ini tidak mendapatkan titik terang terhadap permasalahan siswa tersebut, akan memanggil pihak luar yaitu orang tua untuk membantu ikut menyelesaikan masalah tersebut. Tapi seperti yang telah dikatakan Ibu Ari, bahwasanya di SD 3 Tambak Aji ini alhamdulillah masih bisa diselesaikan oleh pihak internal, individual, layanan individual, yaitu hanya melibatkan siswa dan guru saja, belum sampai ke pihak orang tua, karena yang mana di SD 3 Tambak Aji ini pihak wali murid, wali orang tua ini sudah mempercayai kepada guru-guru yang ada di SD 3 Tambak Aji supaya bisa membimbinglah istilahnya kepada siswa-siswanya dan memberikan yang terbaik untuk keluar dari permasalahan yang terjadi pada setiap siswa. Dan di sini saya juga mendapatkan informasi tambahan bahwasannya di SD 3 Tambak Aji ini yang telah dikatakan oleh Ibu Ari, yaitu proses program layanan bimbingan konseling ini sifatnya berkelanjutan, yang mana sekarang ini juga sudah ada pada kurikulum Merdeka, yang mana siswa ini jangan sampai merasa terbebas karena tidak ada tugas-tugas PR seperti kurikulum sebelumnya, yang mana ada patokan mungkin setelah selesai pembelajaran itu ada pekerjaan rumah dan bisa dikumpulkan besok. Akan tetapi pada saat ini di kurikulum Merdeka tidak ada hal seperti itu, dan siswa
belajar dengan mengembangkan, berkreasi, inovasi yang ada pada dirinya. Dan di sini menjadi PR untuk bagi setiap guru bagaimana untuk selalu mengedepankan karakter peserta didik agar tidak semena-mena dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami terkait dengan hasil observasi wawancara terkait layanan bimbingan dan konseling dengan SD Negeri Tambak Gaji 03. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat terkait dengan layanan bimbingan dan konseling dan kita bisa menerapkannya di masa mendatang. Mohon maaf apabila kami mendapatkan kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.